Tapi ketika benda yang akan kita beli, barang yang akan kita beli banyak manfaat, terutama untuk beribadah kepada Allah, maka selayaknya sebagai orang yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah, boleh, silahkan kita beli. Dan jangan sampai ketika kita membeli suatu benda yang justru barang tersebut adalah kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, kita mikir-mikir. Berapa banyak orang yang membeli pakaian ibadah, pakaian takwa dengan harga yang tidak mau yang mahal-mahal, yang murah-murah, bahkan banyak yang nggak ganti karena alasan ini juga sudah cukup. Tapi sementara untuk membeli benda atau harta atau barang yang dipergunakan untuk maksiat kepada Allah, untuk pergi ke pesta dan lain sebagainya, dia membeli setiap saat dibutuhkan. Jadi jangan sampai bahwa kita sadar yang memberikan rizki kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan rizki kepada kita adalah Allah, Tuhan yang Esa, Allah Tuhan yang Maha Kaya. Untuk itu, ketika sadar bahwa yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah lebih baiknya ketika pakaian takwa, pakaian untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beli pakaian yang terbaik, kita beli pakaian yang terbagus. Kenapa? Sebab karena kita akan menghadap Sang Khalik yang memberikan rizki kepada kita. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada, jangan sampai kita melupakan daripada hisab harta kita, sehingga kita tidak ceroboh, sehingga kita tidak menghalalkan setiap sesuatu yang diharamkan. Orang yang sudah lupa terhadap hisab, orang yang sudah kadung jatuh cinta kepada dunia, orang yang sudah sangat mencintai dunianya yang terlalu, kadang dia lupa harta ini dihasilkan daripada sesuatu yang halal apa yang haram. Harta ini ia dapati dari suatu perkara yang halal atau haram. Dia tidak peduli lagi halal dan haramnya. Dia tidak peduli lagi kelak ini harta didapati dari hasil yang halal atau haram. Naudzubillah summa naudzubillah. Tapi ketika dia sadar bahwa setiap harta, sekecil apapun harta yang dimilikinya, akan ada hisab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia takut kepada Allah dengan hisab Allah, maka pertama yang ia akan lakukan adalah dia akan berhati-hati dalam mencari rizki. Ketika rizki ini halal, dia laksanakan, dan ketika ini rizki haram, dia tinggalkan jauh-jauh. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One, dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, umat Nabi Rasulullah SAW yuhibbun ad-dunya wa yansawna al-akhirat. Dia akan mencintai dunia sementara ia lupa bahwa ada kehidupan setelah dunia, yaitu kehidupan akhirat. Manusia sejatinya hidup di 5 alam. Yang pertama yang sudah terlewati adalah alam ruh, di mana suatu ketika Allah mengumpulkan manusia dari ruhnya zaman Nabi Adam alaihissalam hatta sampai kiamat. Allah kumpulkan ruh di suatu tempat yang Allah jadikan ruh itu dijadikan takdirnya masing-masing. Dia akan hidup berapa tahun, ajalnya, usianya, rizki jalannya dari mana saja, orang tuanya siapa, dia wafat hari apa, jam berapa, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam ruh. Nah, setelah alam ruh, kita masuk fase alam yang kedua. Kehidupan bagi manusia adalah alam rahim, alam kandungan, di mana kita 9 bulan dikandung oleh ibu kita di alam rahimnya. Masya Allah. Setelah hidup di alam rahim 9 bulan, lahirlah kita ke alam dunia, alam yang saat ini kita sedang hidup. 3 alam sudah kita lewati. Lantas ada 2 alam lagi yang akan pasti kita lewati. Yang keempat adalah alam barzah, alam kubur. Alam kubur ini adalah satu gerbang menuju alam kehidupan di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia akan bahagia di akhirat, maka ketika orang tersebut bahagia di alam kuburnya. Ketika di alam kuburnya sudah celaka, maka boleh jadi kelak di akhiratnya pun dia akan celaka. Karena alam barzah ini penentu kebahagiaan kita kelak hidup di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan lupakan
Setelah di alam barzah, alam kubur kita hidup, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul ba'ats. Setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah dikumpulkan di padang mahsyar, kita digiring ke mizan untuk apa? Untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk dihisab semua amal-amal ibadah kita. Apabila baik amal kita, kita akan mendapatkan catatan amal dari tangan kanan kita. Apabila buruk, boleh jadi kita akan menerima daripada tangan kiri kita. Atau bisa jadi dari belakang kita. Dengan berbagai macam, tergantung daripada amal kita ketika hidup di dunia. Makanya ada kriteria manusia. Pertama adalah manusia yang hidup di dunia ini enak, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Siapa mereka? Ketika mereka diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dia diberikan kelebihan harta, dia diberikan daripada kenikmatan, kelebihan harta dan kenikmatan yang Allah berikan, ia gunakan untuk jalan kebaikan, untuk ibadah kepada Allah, maka manusia ini akan menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Ada juga manusia yang bahagia dunia tapi celaka akhirat. Adalah manusia yang ketika Allah berikan dia kebahagiaan dunia, harta bendanya banyak, jabatannya tinggi, tapi tidak menjadikan harta benda dan jabatannya mendekatkan diri kepada Allah, justru menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia bahagia di dunianya, tapi ingat dia akan celaka di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada orang yang celaka dunia, celaka akhirat. Naudzubillah. Sudah Allah berikan kecelakaan di dunia dengan hidup miskin, dengan hidup apa adanya, dia tidak kaya, ya kadang makan, kadang tidak, dan justru kemiskinannya pun menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah miskin, tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, 2 kali rugi. Sudah di dunia dia celaka, maka kelak juga akan celaka di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ada kriteria manusia yang celaka di dunia tapi bahagia akhirat. Allah berikan ujian kemiskinan di dunianya. Dan lantas kemiskinan ujian itu dia jadikan suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah tinggalkan kewajibannya kepada Allah. Dia laksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Walaupun dia hidup miskin apa adanya, tapi dia tidak pernah meninggalkan yang namanya kewajibannya kepada Allah. Boleh jadi dia celaka di dunia karena kemiskinannya, tapi kelak dia akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah, di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum.